Sudah muncul? Oke, silakan, makasih, kita rekam. 12.1 sudah muncul di layar saudara. Saya munculkan lagi soalnya. Soal nomor 8 itu sudah kita bahas. Tentunya saya nggak akan bahas kecuali ada pertanyaan. Dan nomor 3 juga sudah dibahas. Sudah dibahas dan tentunya saya tidak bahas lagi kecuali ada pertanyaan. Saya akan mulai dari nomor 1 dulu. Ini PR tentunya. Karena ini PR, saudara sudah mengerjakan asumsinya. Dan tentunya juga tidak bertele-tele, hanya nyocokin aja yang dikerjakan cocok apa enggak gitu. Nomor 1, nilai invoice sesuai enggak dengan nilai DO, dengan DO. Artinya ada 2 poin, ada nilai invoice, ada nilai DO. Kalau saudara ditanya cocok apa enggak, sama atau sesuai atau enggak, maka selalu sandingkan keduanya, disandingkan ya. Kedua nilai ini sandingkan, jejer. Baru kemudian tambahin kolom 1 lagi keterangan, dia sama atau tidak sama. Kalau misalkan dia lebih besar atau lebih kecil, yang apa pertanyaannya, yang salah itu di kolom berikutnya. Kenapa mesti disandingkan? Karena kalau saudara nggak disandingkan, hanya nilai invoice saja, kemudian saudara bilang salah, tidak sesuai dengan nilai DO, ya, dan muncul ada 5 misalkan yang tidak sesuai dengan nilai DO, orang akan nanya, nilai invoice saya disebut tidak sesuai dengan DO, nilai DO-nya mana? Ya tidak sesuai dengan apa gitu. Jadi pertanyaannya harus dijawab dengan memunculkan nilai. Jadi kenapa nggak kita munculkan dari awal? 2 nilai ini disandingkan. Itu ya, selalu begitu kalau memperbandingkan 2 nilai, sandingkan dia. Jadi di sini kita lihat dulu nilai invoice ada di mana, di invoice, to invoice, nilainya ada di kolom H. Nilai DO adanya di kolom I. Ya, sama enggak? Kuncinya dulu, kuncinya apa? Kuncinya apa di sini? Di nilai DO ada nomor DO, ada pelanggan. Di nilai invoice ada nomor DO, ada nilai. Ya, udah sama-sama punya nilai DO. Tinggal panggil aja. Dengan modal invoice, saya modalnya invoice ya. Saudara mau modalnya DO boleh. Dan modal invoice ini yang tidak perlu, kolom B tidak diperlukan, saya tutup. Kolom C perlu karena ini sebagai kunci. Total penjualan di kolom D. Ya, ini adalah data-data dari invoice. Kemudian saya munculkan kolom baru, kolom N, penjualan dari DO. Di mana dengan model delivery order, model nilai ini saya bisa memunculkan DO. Dengan VLOOKUP tentunya. Oke, saya buka VLOOKUP-nya. Formula TXT ini cocokkan saja. Nomor DO lengkap ke-8. DO lengkap ke-8. Jadi di DO ya, nomor DO lengkap kolom 8. Ini dia. Dari kolom B sampai kolom I. 1, 2, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kolom ke-8. Oke, kolom ke-8 yang kita akan panggil untuk ditampilkan di sheet kerja tadi. Sheet kerja itu adalah invoice yang di-copy. Nah, setelah dia bersanding seperti ini, bersanding nih D sama N, M-nya bagaimana Pak? Oh, ini saudara mau buang juga boleh. Saya kebetulan memakai spasi di tengah di antaranya ya. Saudara nggak mau pakai spasi, mau dirapetin, boleh. Tapi yang jelas di luar areanya, area sebelah kanan. Baru kita bandingkan nih, kita bandingkan sama apa enggak. Ya, sama dengan formula TXT dari ini. Ya, dengan if, D4 sama enggak dengan N? Itu dari atas, D2 sama enggak dengan N2? Tidak sama. Udah, dapat. Copy ke bawah. Dia ada kemungkinan strip atau kata-kata tidak sama.
Nah, belum selesai ya di sini ya, belum selesai. Yang berikutnya adalah penutupnya adalah difilter. Difilter, saudara munculkan yang salah saja. Nah, ini selesai. Jadi seperti inilah hasil akhir dari suatu tugas kita ya, selesai seperti ini. Karena inilah nanti yang saudara akan copy, masukkan ke LHA, copy paste di Microsoft Word, laporan hasil audit. Judulnya adalah temuan mengenai data invoice, nilai invoice yang tidak sama dengan nilai daripada order yang terdiri atas ABCD. Mau tambahin nomor urut ABCD boleh. Oke, seperti ini selesai. Ada pertanyaan? Pak mau lihat formulanya tadi Pak, silakan tuh. Tadi kemarin di kelas sebelah ada, Pak mau diwarnai perlu nggak Pak? Saya kebetulan tidak meminta diwarnai. Kalau saudara diminta warnai, saudara pakai conditional formatting ya, pakai conditional formatting. Tapi kebetulan di sini tidak diminta untuk diwarnai. Kalau tugas soal tidak diminta ya saudara warnai ya nggak apa-apa, tapi tidak diwarnai ya nggak apa-apa karena nggak diminta. Nanti kalau di dunia nyata, lihat-lihat ya, perlu diwarnai apa enggak, lihat-lihat saja. Situasinya bagaimana. Biasanya yang diwarnai itu yang rumit banget ya pilihannya, sehingga kayak kemarin soal nomor 8B, perlu warna itu. 8B ingat ya, tabelnya yang ke kanannya banyak, kolomnya banyak, barisnya banyak. Oke Tio, silakan Tio, ada apa Tio? Izin Pak, ini jadi kan kemarin saya mencoba mengerjakan pakai pivot Pak ini. Jadi kalau di pivot itu yang DO 330 2330 itu rupanya di invoice ada double catat Pak di baris 8 sama 11. Nah, menurut Bapak besok kalau ujian mending pakai pivot atau yang kayak gini Pak, pakai Terserah. manggil-manggil gitu, Pak. Terserah, tergantung saudara mahirnya mana. Pokoknya jelas adalah pertanyaannya munculkan nilai yang nggak sama. Ya, jadi munculnya mau yang double ikut muncul, apa ikut muncul terserah. Tapi yang jelas di sini adalah saudara harus memunculkan ke yang tidak sama ini si 5 orang ini, 4 orang ini, nomor DO ini. 2335, 2317, 2337, 2418 ini yang salah ini. Jadi kalau soal dulu ya, jawabnya bukan pakai Excel, pakai kertas. Lo ingat banget satu angkatan yang di mana saya dan Pak Marmah memutuskan saya nggak mau buka Excel, capek. Oke, kalau gitu kertas. Jadi mereka mahasiswa soal itu harus menuangkan angka-angka ini, nomor DO ini yang salah ini ke dalam kertas soal. Paham, Tio? Saya nggak perlu yang double. Jadi pertanyaannya, sebutkan nomor DO yang tidak sama nilainya antara nomor DO di file DO dan nomor DO di invoice. Sebutkan berapa nomor-nomor tersebut. Jadi saudara menjawabnya kan ini, nomor DO 235 dan seperti ini. Ya memang itu yang salah gitu. Jadi kalau presentasi, saudara presentasi memunculkan, saya sudah sebutkan tadi LHA ya. Presentasi pun sama ya, saudara. Presentasikan ini memunculkan seperti ini, seperti LHA. Jadi saudara bisa apa namanya? Ini semuanya gitu ya, semuanya dulu. Ada beberapa yang tidak sama, kita lihat ini. Jadi live gitu presentasinya. Kita lihat hanya 4 ya yang tidak sama, yaitu saudara boleh blok ini nomor DO ini yang tidak sama. Itu presentasi seperti itu.
tapi nunjukin internet ini nomor DE ini ada apa nih? Ada apa nih kok nggak sama ya? Ya, tentunya nanti ada penyelidikan lebih lanjut ya dari temuan ini ada penyelidikan. Kenapa nggak sama? Bisa saja harganya berubah, bisa saja ada pesanan udah order, tapi kemudian transaksinya ada pesan lah, jangan 100 pieces lah, saya beli 50 pieces saja ya gitu. Atau naik, saya pesan 100 ya, oh oke saya 200 deh. Gitu. Bisa saja kan diralat melalui sarana lain, telepon mendadak sehingga akhirnya yang ditransaksikan itu lebih besar dari yang diorder. Ini belum tentu salah ya, belum tentu salah. Tetapi perlu perhatian lebih lanjut. Barangkali salah. Barangkali salah manual, salah ketik, salah hitung, salah apa gitu barangkali. Tapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, itu akan berkembang. Bisa saja terjadinya karena sesuatu yang lebih menarik daripada angka-angka ini. Begitu. Jadi trigger-trigger untuk memeriksa itu ada di kita. Kitalah yang membuat trigger, membuat itu. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah yang lebih seru nantinya. Tapi tanpa trigger ini nggak ada pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Tio. Jadi silakan Tio, alat apapun Anda pakai ya. Saya mengajarin belum pivot ini. Nanti pivotnya di soal 13.1 tuh pivot semua. Oke, nomor 2. Nih ya, ini juga masalah auditing. Tarif diskon yang melanggar ketentuan. Ada tarif diskon yang melanggar ketentuan. Tarif diskon tuh di mana sih? Ada daftarnya di daftar pelanggan ya. Sheet daftar pelanggan. Nah, ini daftar pelanggannya, nama-nama pelanggannya. Terus ini ada kuotanya, sudah kita bahas soal 8 kemarin. Nah, ini ada tarif diskon. Jadi setiap toko memiliki reputasi yang berbeda-beda, sehingga dia mendapatkan diskon yang berbeda-beda. Tergantung dari reputasi tentunya. Ada yang pelanggan baik banget ya, setia banget. Mahal murah dia beli terus, biasanya itu di pelanggan kesayangan ya kita kasih diskon yang besar. Tapi kalau baru masuk, baru kenalan, biasanya kasih diskonnya rata-rata lah. Kadang-kadang nggak perlu dulu. Nah, itu adalah diskon per pelanggan. Nah, kemudian dibandingkan dengan apa diskon ini sehingga salah? Di transaksi. Kita lihat di invoice. Ya, di transaksinya, kalau ini, invoice, ada diskon dicatat. Ada kemungkinan beda. Ingat, selalu negative thinking ya, ada kemungkinan berbeda. Oke, kita bahas, kita sandingkan dua nilai itu. Harus disandingkan. Jadi apa sandingannya, kuncinya? Diskon kolom ini kalau mau manggil dia harus dengan kode pelanggan. Ingat kode pelanggan ya, kolom kelima. Di invoice, kode pelanggan ada nggak? Nggak ada. Artinya invoice-nya harus dipasang dulu kode pelanggan. Oke, invoice. Copy invoice-nya, kita tambahin kolom baru, kolom K, kode pelanggan. Kita harus pasang kode pelanggan. Dari mana dapat kode pelanggan? Ternyata dari DO. DO itu kolom B dan C, nomor DO di sebelahnya kode pelanggan. Bisa dong manggil kode pelanggan ini untuk dipasang di sana, di invoice. Dengan modal nomor DO. Ya, tabelnya 2 kolom. Ya, panggil dengan VLOOKUP. Saya potong dulu ini, saya taruh di sebelah kanannya. Apa namanya? Formula teks. Untuk manggil pelanggan, ini formula teks. Untuk manggil diskonnya, ini formula teks untuk memperbandingkan sekalian langsung ya.
untuk manggil kolom N. Yes. Itu ada 3 formula. Kolom K memanggil pelanggan, kemudian kolom N M. Ada L apa nih L ya? Sembunyikan apa N? Kuota. Kuotanya nggak diperluin. Oke, yang di situ diperlukan dia dipanggil. Nah, udah bersanding seperti ini, tinggal dibandingkan. Kolom E dengan kolom M dibandingkan. Ya, ada 2 hal yang perlu saudara perhatikan. Kalau formulanya mungkin gampang. Yang perlu adalah tolong perhatikan kolom M ini VLOOKUP dengan kunci hasil VLOOKUP. Hasil VLOOKUP dari K dipakai sebagai kunci di kolom M dengan VLOOKUP juga. Artinya akan sering terjadi VLOOKUP kemudian di VLOOKUP lagi, akan beranting seperti itu hal yang biasa. Tolong perhatikan ya, kolom K dan kolom M 2 VLOOKUP. Kolom K menghasilkan kode pelanggan. Kolom M dengan kode pelanggan itu kita memanggil diskon. VLOOKUP kemudian dipakai sebagai kunci VLOOKUP lagi. Nah, itu tolong diperhatikan, itu hal yang biasa, jangan ragu karena ini adalah data dari database ya, selalu sepotong-sepotong. Saya udah bahas itu di dalam database. Oke, berikutnya. Nih, tolong pertanyaan nih. Yang disalahkan di sini kalau E lebih besar dari M. Kalau transaksi lebih besar dari tabel. Itu transaksi, M itu tabel. Yang disalahkan adalah E lebih besar dari M. Kalau lebih kecil, tidak salah. Ya, kalau lebih kecil tidak salah. Tolong logikanya dipikir, dimatang. Kenapa begitu, Pak Eno? Sebelum saya menjawab, saudara jawab dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa yang salah hanya transaksi lebih besar dari tabel? Diskon ya, khusus diskon. Angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Khusus masalah diskon. Oke, Panji Pramandika. Makasih sebentar ya, catat dulu Panji 20. Panji awas kalau salah. Tapi nggak apa-apa nih saya. Ada yang lain boleh yang lain. Jawab, Pak. Gini, kalau kamu salah nanti yang lain bantuin. Oh, Oke, iya. silakan Panji. Silakan Panji. Nah, ini kan data penjualan. Kalau misalkan diskonnya lebih besar kan berarti nanti ngurangin penjualan. Sedangkan kalau diskonnya lebih kecil juga nggak terlalu ngaruh sama penjualan, Pak. Oke, ini kan data penjualan. Kalau diskonnya lebih besar dari diskon transaksinya lebih besar dari tabel, artinya Merugikan perusahaan. merugikan perusahaan. Kalau lebih kecil? Kalau lebih kecil kan berarti nanti penjualannya juga lebih besar, Pak. Penjualan lebih besar. Iya. Iya juga ya. Penjualannya lebih besar. Oke. Karena diskonnya kecil. Oke, ada yang mau melengkapi nggak? Saya pancing aja, Panji. Makasih, Panji. Mahayu, alhamdulillah Mahayu. Panji turun tangannya, Panji. Mahayu, silakan Mahayu. Absensi Izin 14. mencoba, Pak. Mungkin karena kan sudah ada alokasinya masing-masing kan, Pak, dari setiap customer itu. Jadi kalau nanti melebihi dari alokasi yang utuh, berarti nanti kan akan lebih banyak mengerus yang hasil penjualan. Kalau di bawah alokasi kan berarti masih tercover gitu, Pak. Oke, menggerus. Selama pakai menggerus ya. Ini orang makroekonomi udah mulai muncul ini. Menggerus. Hutang pemerintah menggerus. Oke, gaya Sri Mulyani. Oke, ikut ya gini. Oke, dua-dua. Ada yang mau nambahin loh? Ada yang mau nambahin nggak sebelum saya rangkum? Silakan loh. Sembari mencatat loh, mencatat aktivitas loh. Oke, ada. Ya, oke, saya rangkum ya. Oke, saudara-saudara, memang
Kalau dia melebihi itu salah, tapi kalau dia tidak melebihi itu pahlawan. Contohnya gini, saya kasus contoh ya. Saudara datang nih di stand, saudara sedang di stand mau beli sepeda motor. Saya selalu contohnya begini, sebagai mahasiswa stand perlu motor, dianterin ibunya cari motor yuk di Bintaro yuk gitu. Cari motor. Belilah motor Honda ada dealer Bintaro ya. Ketika saudara-saudara dealer kan gaya salesman nih, gaya salesman selalu mengangkat pembelinya. Dari mana Ibu? Dari mana anak cantik? Terus ya ini ya saya dari ibunya ngomong sih, mau cari motor, Pak, Mas. Untuk siapa? Itu untuk anak saya. Wah ini untuk kuliah ya, untuk kerja ya, untuk kuliah kayaknya. Ya untuk kuliah ini. Kuliah di mana? Di stan. Waduh, hebat. Itu mahasiswa stan itu paling banyak beli di sini. Dan selalu menjadi pelanggan setia kami, Bu, stan itu, Bu. Dan kami sampai berikan diskon khusus loh untuk stan. Sebentar ya Bu, saya baca dulu tabelnya, harus dibaca. Wah nih, lihat. Hebat Bu. Stan, khusus stan Bu, kami kasih diskon 10% dari harga jual. Wah, udah diangkat-angkat, standnya bagus, mahasiswanya bagus, dikasih 10%. Wah, kan bangga banget tuh rasanya pembeli kan. Beli 10% dengan diskon 10%. Padahal tabelnya kan nggak dikasih tahu kan sebagai pembeli, tabel yang dibaca tadi pura-pura baca. Padahal di sana tulisannya 12%. Ya, dia ucapkan dengan berapi-api dengan mengangkat-angkat derajat seperti itu sehingga si pembeli tertarik dengan angka 10 itu udah tinggi banget. Padahal tabel di dalam kertas itu udah buku 12% untuk stand. Oke, masalahnya adalah si salesman ini mengacaukan atau justru berprestasi. Tentunya kita melihat dari perusahaan itu, bukan dari diri kita sebagai pembeli. Ya, kita sebagai pembeli seneng banget, udah dikasih, udah dirayu, udah pasti udah bangga sekali, bungah sekali, bangga banget. Padahal bagi perusahaan, ya bukan padahal, bagi perusahaan hebat salesman ini. Kenapa? Tabel 12%, dia bisa menjual ke pelanggan 10% diskon. Jadi prestasi. Ya, intinya adalah kalau saudara menjual lebih sebagai salesman bisa menjual lebih kecil dari tabel kepada pelanggan saudara sebagai salesman, perusahaan akan senang. Saudara, ya udah 2% ya. 1% buat saudara penjual, salesman-nya dapat bonus 1% gitu. Biasanya ada sajalah apa namanya kesenangan yang diberikan kepada salesman seperti ini. Berbeda sebaliknya kalau misalkan si salesman-nya menjual ke mahasiswa stan dengan 15% diskon. Berhubung saudaranya yang beli gitu ya. Saudaranya datang ya udah tak kasih 15% kamu diskon. Ya seneng banget si pembelinya, seneng. Tapi bagi perusahaan, nah begitu diaudit ketahuan, nah kenapa ini kok melebihi, ada diskon melebihi tabel, ada apa ini gitu, ada apa gitu. Dan itu merupakan temuan yang harus ditelusuri, kenapa, ada apa itu. Nah intinya yang salah begitu ya, salah ya adalah yang lebih besar, transaksi lebih besar dari desain. Khusus buat diskon lah ya, bukan yang lain-lain. Yang lain cerita. Oke, makasih. Nomor 2 selesai. Nomor 3 sudah, nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu adalah, nah ini dia, saya ingin nasihati saudara. 95% soal UTS, saudara menjawab nomor urut lompat itu salah. Salah besar. Ya, soalnya seperti ini memang sama. Coba cari yang tidak terdaftar di sana, gitu ya. Tidak nomor kolom apa, nomor invoice, nomor apa yang tidak terdaftar. Atau kata-katanya ada yang lompat, yang tidak muncul, gitu. Apapunlah kata-katanya. Satu-satunya cara adalah membuat nomor absensi.
Satu-satunya cara. Saudara nggak bisa enggak. Banyak orang yang teman-teman yang tidak memakai cara ini. Jadi, oke, cara ini dulu ya. Cara ini dulu. Cara ini adalah untuk mencek nomor B di kolom B itu ada yang lompat, ada yang hilang enggak, kita memerlukan buku absensi. Bikinlah nomor absensi. Caranya macam-macam. Field series saya sudah ajarkan ya, field series sudah ajarkan. Dengan cara kuno pun bisa. Misalkan ini apa namanya? Info INV aja lah. In aja lah ya. In 0123. Di bawahnya lah in 0124. Nah, kita 021, 25 dan lain-lain. Tinggal dua sudah ini berurut, naikkan, seret aja. Seret juga bisa. 24, 25, 26, 27, 28. Itu bikin nomor absensi. Kemudian dari absensi ini kita cek ke dalam faktanya. Faktanya di kolom B. Kemudian yang nggak ada itu ditulis. Jadi buku absensinya yang dicoret ya. Buku absennya yang dicoret tidak masuk. Nah, kita bikin buku absensi di kolom M dan sebelahnya kolom N baru kita tulis invoice nggak ada atau strip ada, hadir. Kalau ada kata-kata gini berarti dia tidak hadir. Nomor 06 tidak hadir. Ya. 5 langsung 7. Dan saudara tidak perlu sort, datanya tidak perlu di-sort. Biarkan apa adanya. Tidak perlu lakukan sort. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan saudara ketika UTS, saya lihat adalah saudara menjawab dengan berasumsi selisihnya ini 1. Sehingga caranya adalah apakah ini lebih selisih 1 dengan atasnya atau dengan bawahnya, ya. Selisih 1 enggak. Jadi kalau selisihnya lebih dari 1, ada apa? Baru dia warning. Itu salah, cara seperti itu enggak bisa. Ya, itu cara yang salah, saya ulangi sampai 3 kali loh. Kenapa? Selisih 1 itu asumsi kok yang bolos 1. Yang bolos banyak nih, misalkan saya yang bolos misalkan dari 11 sampai 17 nih, bolos nih, saya delete ya, delete. Tuh. 11 nggak ada, 12 nggak ada, 13 nggak ada. Ini kan cara absensi langsung ketangkep. Tuh. 8 langsung 18, ketangkep 11, 12 nggak ada. Cara yang benar adalah seperti ini, ya. Ada buku absensi dan kemudian dicek satu-satu. Dari buku absen dicek ke fakta. Itu adalah cara yang benar. Oke, saya tidak ingin hal ini terulang, salah lagi ya. Saya akan usulkan ke Dosko soal ini untuk saya keluarkan lagi. Awas kalau salah. Sedih saya. Bacanya kemarin sedih saya. Dah Allah. Soal nomor 3 itu kan soal buatan saya. Kan saudara masukin ada Tio, ada Aklis, tak masukin namanya biar apa, padahal nggak dicek gitu. Salesman-nya siapa? Tio. Padahal nggak dicek. Kan harusnya dicek. Ada tabel salesman ya, dicek. Kemudian itu buat aksesoris saja. Soal nomor 3 kemarin. Nah, dalam situ ada cek yang duplicate, yang tidak hadir. Caranya yang salah. Oke, saran dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, saudara nanti akan sering dapat tugas untuk ngecek suatu data, disuruh oleh batas saudara, tolong cek yang nggak ada. Tolong cek yang nggak ada. Tolong cek yang belum hadir. Itu akan sering. Ya, akan sering. Dan saudara begitu disuruh ngecek, nggak ada cara lain, saudara bikin buku absensinya, dari nomor terendah sampai nomor tertinggi, cek ke situ. Contoh ya, di pajak itu ada namanya nomor faktur pajak. Udah belajar pajak ya, udah ada kuliah pajak dong. Yang mana nomor faktur pajak ini ya lingkupnya apa? PPN. Pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita orang berdagang ada faktur PPN-nya, faktur pajak, dan kemudian PPN harus dilaporkan setiap bulan oleh wajib pajak
ke kantor pajak. Bulanan dia harus lapor. Oleh orang pajak, ini yang dicek, pertama kali dicek adalah lengkap enggak? Nomor fakturnya. Lengkap enggak? Ya dia ngecek ini. Ada yang lompat enggak? Begitu ada yang lompat. Nah, temuan dan kemudian menjadi pertanyaan. Nomor 6 kenapa enggak ada? Anda kenapa tidak laporkan? Kalau Anda tidak laporkan dalam waktu sekian hari, maka dianggap itu penggelapan pajak. Ada transaksi yang tidak dilaporkan PPN-nya. Habis kan? Penggelapan pajak. Sah. Takut itu wajib pajak langsung. Karena ada transaksi yang PPN-nya gede, ya tuduhannya. Anda tidak laporkan. Segera laporkan faktur 0006. Kenapa nih? Invoice 006, kenapa enggak dilaporkan? Itu pajak. Kemudian di Bea Cukai ada nomornya nomor impor, nomor dokumen impor yang dilaporkan juga setiap bulan oleh importir ya ke kantor Bea Cukai. Itu harus urut ya, harus jelas kayak gini. Dan di Bea Cukai ngecek. Dan kantor-kantor lain ya banyak hal yang saudara dalam interaksi keluar saudara ngecek. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Ya tentunya setelah dicek ada alasan-alasan kenapa dia tidak hadir, tapi harus ada temuan awal sebagai trigger siapa yang tidak hadir. Oke, saya harap ini menjawab pertanyaannya. Lihat, ini terbalik 08010 gitu nggak masalah ya. 9, 10, 8 nggak ada masalah, nggak salah itu. 8, 9, 8-nya double tuh. Nggak ada masalah, tidak suruh ngecek double enggak. Tidak disuruh. Kalau saudara nanti soalnya cek yang double, ada yang double. Tapi lihat 9, 10, 8 apakah ini salah enggak? Tidak jadi masalah. Nah, nomor 11 misalkan di sini saya kembalikan INV 011 011 INV 012 ya itu. Saya kembalikan supaya sampai 17. Iya. Hilang. Di sini nggak ada muncul lagi karena memang formulanya sudah benar. Formulanya adalah formula teks akan count if sama dengan 0. Kalau count if sama dengan 0 boleh dong dijawab juga dengan if ISNA VLOOKUP. Nah, bla 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 bla. Ini adalah dua formula yang saling melengkapi, boleh pakai if sama dengan 0 atau if ISNA. Dua cara yang boleh salah satu saudara pakai. Mana saudara inginkan? If ISNA VLOOKUP atau count if sama dengan 0. Ya, ayo dikerjakan coba di kolom O ya, kolom sebelahnya if ISNA kerjakan. Latihan aja. Oke, nomor 4 saya warning kembali, tidak boleh salah lagi dan ini akan sering dipakai di pekerjaan saudara. Selesai. Nomor 5. Nomor 5 DO yang tidak diberikan invoice-nya. Ini gampang banget. Kenapa? Karena DO dengan invoice, ada DO nggak ada invoice ya. Nomor 5. Ini PK VLOOKUP atau count if. Sama dengan ISNA juga tadi. Dengan count if sama dengan. Sama seperti tadi. Hanya saja ini nomor DO. Di set DO cek di invoice ya. Ya, invoice dulu biasanya. Saya pakai invoice. Ya. DO yang nggak ada invoice. Oh ya, DO modelnya DO cek ke invoice. DO yang nggak ada invoice. DO yang nggak ada invoice. Yes. Nah, itu di invoice. Ini di invoice hanya satu kolom saja sebagai panduannya, hanya kolom C saja saya pakai untuk ngecek. Ada nggak dia? Soal nomor 5 ini sederhana, pengulangan dari if, ISNA, dan VLOOKUP. Yang nggak ada.
Jadi nggak perlu absensi ya. Yang harus ada absensi itu yang ngecek yang bolong. Nah, itu yang nggak hadir. Beda ya. Kalau dua data itu saudara bandingkan DO sama invoice itu bandingkan. Tapi kalau satu data ini ada yang nggak hadir nggak? Nah itu lain cerita. Kalau satu data saja cek ada yang nggak hadir nggak di data ini. Nah saudara harus pakai buku absensi. Oke, nomor 5 selesai. Tidak lama-lama saya di sini. Saudara tulis saja if is now, bla bla bla, nanti kerjakan lagi if conif sama dengan 0. If conif sama dengan 0. Oke, sudah 44 menit. Nggak berasa ya. Nomor 6 udah dikerjain ya kalau nggak salah. Belum. Nomor 6 itu apa sih? Nomor 6 itu cut off. Apa itu cut off? Apa itu cut off? Cut off adalah ya, pengelompokan suatu data, tergantung karakteristik data. Khusus untuk akuntansi, pengelompokannya itu jelas. Akuntansi pengelompokannya biasanya adalah setahun. Akuntansi itu antik banget dan menyenangkan sekali kalau data akuntansi. Setahun. Nah, mulainya kapan? Ada yang 1 Januari, berakhirnya 31 Desember. Ada yang mulainya 1 Agustus, berakhirnya 31 Juli. Ada yang mulainya 1 April, berakhirnya 31 Maret. Mana yang model yang saudara pakai tergantung perusahaan itu mau pakai yang mana. Itu dalam undang-undang akuntansi dan pajak ada, terserah dia mau pakai apa. Yang paling banyak ya Januari sampai Desember paling banyak. Itu Januari sampai Desember. Nah, masalahnya ada ketika saudara mengaudit, saudara minta datanya kan ke auditi, disodorkan data dan saudara download datanya, saudara cek. Ternyata di DO dari video order ada data yang di luar cut off. Nih, data November, Januari sampai Desember nih. Januarinya di sini. Kenapa nih? Nah, ini data-data yang di luar cut off, di luar potongan. Dilaporkan ya, ini merupakan temuan, dilaporkan dalam LHA. Kesalahannya apa? Belum tentu salah. Belum tentu salah, tetapi temuan harus ditindaklanjuti. Yang tindak lanjutnya ini siapa? Apakah saudara sebagai tim atau nanti orang lain? Terserah. Kalau ada waktunya cukup, tindak lanjuti sendiri. Merupakan bagian dari pekerjaan kita. Tapi kalau saudara cuma 2 hari di sana, harus mendapatkan data awal, nggak mungkin saudara. Memang kenapa nih ada tanggal ini? Nggak mungkin. Ya, tergantung dari tugas kita. Ada tugas kita lengkap, yang 2 minggu itu lengkap biasanya. Ada yang 2 hari cuma datang ngambil analisa awal, laporkan. Ada. Ya, setelah itu baru tim besarnya untuk membuka kenapa, mengapa, gitu. Nah, ini jadi ini di awal dan di akhir, invoice itu di akhir, di luar cut off. Ya, itu ada data di atas Desember yang ikutan di dalam data kita di luar cut off. Oke, sekarang masalahnya. Nah, saya caranya tunggu sebentar ya sebelum masalah. Saya caranya mendapatkannya, saya tentukan tanggal awal dan tanggal akhir. Ini J1 dan K1 itu adalah tanggal awal dan tanggal akhir. Dan dibandingkan formulanya. Formulanya itu adalah formula teks. Gampang sekali. J2. Nah, apabila ya, dia lebih kecil dari tanggal awal, tanggal yang ada ini, atau ini or lebih besar dari tanggal akhir, maka di luar. Di luar lebih kecil dari tanggal awal atau lebih besar dari tanggal akhir.
Jadi tanggalnya bisa diganti-ganti nih, Agustus, Juli, atau April, Maret, atau Januari sampai Desember, silahkan. Formulanya bisa diganti-ganti, tergantung dari kita ngisi yang kuning ini. Oke, itu penjelasan awal. Sekarang penjelasan auditingnya. Penjelasan dalam dunia auditing. Kenapa kok ini harus dipermasalahkan? Karena di dalam dunia kerja, nih, tolong catat. Karena di dalam dunia kerja, pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai target, tolong saya ulangi, dalam dunia kerja ada banyak pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai target, orang yang bertanggung jawab dengan target itu cenderung mencari akal untuk memenuhi targetnya. Baik dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Nah, ini cara yang licik, yaitu menambahkan data asli Januari-Desember dengan menambahkan data sebelumnya dan data sesudahnya ke dalam kelompok itu. Sehingga kalau dijumlah seluruhnya akan besar sekali. Dan tampaknya sudah mencapai target. Apa sih yang mencapai target? Orang penjualan, rata-rata ya. Orang salesman itu kerjanya mempunyai target. Pajak itu mempunyai target. Bea cukai ada target. Ada orang-orang yang pekerjaannya dikejar target, gitu ya, dikejar dengan target. Prestasinya itu sudah di target. Maka dia melakukan hal yang halus banget, tetapi ini data bukan data bohong loh, ini data betul. Ya, 22 baris ini data betul, tapi kenapa gabung di sini gitu. Nah, itu harus ditelusuri lebih lanjut dan oleh auditor yang bertugas ditelusuri lebih lanjut, coba dibuang, dihitung ulang mana yang berdampak. Biasanya dia nggak ngaku. Yang punya data nggak ngaku. Nanti kalau ketahuan baru, iya Pak, lupa Pak. Iya Pak, saya dampak ini ke situ Pak, ke sini Pak. Oke ya, itu tantangan besar. Oke, nomor 6 itu bisa di deliver the order atau di invoice juga dilakukan yang hal sama. Di invoice juga lakukan hal yang sama. Jadi untuk mengetahui mana yang di luar. Nah, caranya sama, formulanya juga sama. Lebih kecil dari tanggal start atau lebih besar dari tanggal finish. Nomor 6, selesai. Kecuali ada pertanyaan. Ayo dong, kritis dong. Pak, jadi belum tentu salah ya, Pak? Belum tentu salah. Ya, belum tentu salah. Tapi ini sudah dimasukkan ke LHA. Iya dong, temuan. Hasil audit, temuan hasil audit. Belum tentu salah. Oke, nomor 7 sekarang. Nomor 7. Soal nomor 7. Nah, ini juga ya. Ini adalah indikasi, mencek indikasi. Apakah ada invoice yang diterbitkan melebihi 2 bulan dari tanggal delivery order ya, 2 bulan. Maka kita harus memperbandingkan 2 tanggal. 2 tanggal. Saudara memperbandingkan bulannya atau tanggalnya. Pak, ini permintaannya bulan. Iya. Nanti baru selisih 35 hari sudah dihitungnya bulan 2 bulan loh. Melebihi berarti 3 bulan. Nah, yang paling adil itu kalau angka 2 bulan ini kita ganti jadi 60 hari. 60 hari. Ya, 60 hari. Jadi kita masukkan parameter 60 di sini. Ini 60. Ya, saya masukkan di sini di atas ini supaya saya ke formula teks. Formula teks sama dengan formula teks. Ya.
Ini adalah formulanya yang saya pasang. Jadi ada angka dulu, angka disebut dengan angka parameter, batas kesalahannya 60. Bisa kita bandingkan kalau A dikurangi M, tanggal bisa dikurangi ya. Ingat dulu prinsip tanggal adalah dibaliknya ada angka. Tanggal A dikurangi tanggal M, nilainya lebih besar dari N$1, jadi angka yang kuning ini, maka salah dia. Dan kebetulan ini nggak ada yang salah, angka 60 nggak ada yang salah. Nah, kalau kita ganti jadi 50, muncul tuh. Oh, ada yang muncul, ada yang salah. Jadi, saudara, ketika mendapatkan ini, ketika 60 nggak ada temuan. Temuannya nggak ada. Tapi ingat ya, kenapa kok angka 60-nya nggak dipatenkan apa aja di sini? Lebih besar dari 60 dalam formula ini, Pak. Lebih besar dari 60. Jadi angka 60 merupakan angka, ya sudah ada di dalam formula. Kan mintanya begitu, Pak. Oh, enggak lah. Saudara harus mempertimbangkan, ini harus mempertimbangkan rapat. Kita akan rapat ya dengan saudara sebagai presenter di dalam mempresentasikan hasil temuan kita di hadapan petinggi-petinggi auditi. Nah, ketika saudara membuat temuan ini loh ada invoice yang lambat banget hadirnya nih. 60 hari nih, 60 hari setelah DO. Invoice-nya belum datang, belum terjadi. Saudara pamerkan angka 60 kosong, nggak ada. Oke, 60 nggak ada, ganti dong 59. Nggak ada. Ganti 58 misalkan kayak gitu. Ganti 57. Ada. Jadi ada yang 58 hari, gitu. Lebih besar dari 57, dia 58. Lebih besar. Dan ini ya beda 3 hari, cuman dengan 60 beda 2-3 hari. Itu merupakan lambat gitu. Ingat loh, pemikiran bos itu kalau beda 3 hari itu udah memang lambat banget ya. Dan ini sebaiknya jadi temuan. Udahlah, bikin aja di sana. Pokoknya 40. Saudara tinggal mengubah angkanya jadi 40. Oke, ini temuannya nih, masukkan ke LH semua. Lebih besar dari 40. Saya nggak suka itu. Saya nggak suka tuh, lambat-lambat banget. Kenapa itu? Telusuri nanti lebih lanjut ya. Tolong Bapak auditor, saya minta tolong supaya ditelusuri kenapa orang-orang yang lambat. Atau 30. Ini anak buah saya pada males-males semuanya nih. Masa invoice 30 hari baru dikerjakan gitu. Lambat banget. Kapan mau dapat untungnya, labanya perusahaan kita. Nah, oke, seperti itu. Kata-kata itu biasanya ketika kita interaktif ya. Kita interaksi, ngobrol, atau presentasi mereka. Nah, untuk melayani perubahan-perubahan angka ini, masa formulanya diganti-ganti? Repot banget. Angkanya if A2 dikurangi M2 lebih besar dari angka 30 gitu. Copy lagi ke bawah, repot banget. Nah, kalau mendingan kita kasih suatu kotak, di mana kotak ini kita ganti-ganti. Formulanya nggak perlu ganti, kotak itu yang diganti. Ya, enak, nyaman sekali dan ini temuan yang sangat berguna bagi perusahaan. Ya, kenapa sih invoice-nya lambat? Stok barang habis, ya. Stok barang habis. Ini kan penjualan ya, berarti kesalahan di kita. Packingan berubah, harganya berubah, mereka belum bayar, uang muka belum, banyak alasannya banyak yang bisa terjadi dari setiap transaksi. Dan itu hasil penyelidikan lebih lanjut. Bisa saja pembelinya yang salah, bisa saja penjualnya yang salah, kita, bisa saja lebih parah lagi penjual salah dan pelayanan tertentu yang salah. Bisa saja kondisi luar, yaitu harga yang sudah berubah. Jadi variasinya lebar banget, tapi yang jelas
Excel-nya menemukan trigger kunci untuk bertindak lebih lanjut. Dan biasanya terima kasih banget auditinya hasil ini. Nggak mungkin anak buahnya melaporkan kayak gini, nggak mungkin. Anak buahnya pasti disembunyikan hal-hal seperti ini. Ya. Yang bisa menemukannya auditor netral, ngomongnya enak, fakta-fakta pahit dimunculkan. Oke, saya pikir nomor 7 selesai. Saudara makin itu kan, oh iya ternyata di balik auditor itu ada banyak cerita tentang perilaku, banyak cerita tentang kegiatan perusahaan. Iya, banyak banget. Dan saudara nanti kalau tertarik ya jadilah auditor. Tapi ingat loh, auditor musuhnya banyak. Ya. Saya sudah cerita. Ya. Paling enak eksekutif, nggak enak. Auditor nggak enak. Saya beberapa kali membantu tim auditor dan masih sampai sekarang juga masih beberapa kali ikut bantuin ya Pak. Yo, tapi bukan perusahaan. Saya jangan di depan ya, saya di belakang ngecek. Iya Pak. Enak. Oke, good. Nomor 8 sudah. 8 sudah, 8B juga sudah. Ya, saya tidak bahas lagi. Oke, saya tunggu pertanyaannya 1 menit, 2 menit. Setelah itu kalau kita pindah ke 13A. Giovanni. Dah? Nggak ada? 13A ya? Good. Oke. Oke, saya share screen nomor 3. 13A. 13.1. 13.1. Ini yang saya bagikan kemarin ya. Ini memang pelajaran di minggu 13. Maaf, Pak. Siapa? Rizky Maufida, angkat tangan. Kenapa Rizky? Nomor 24. Filenya belum dikirim sama Bapak di Telegram. Hah? Saya belum ngirim soal? Belum, Pak. Astagfirullah. Ya, Belum, lupa, Pak. ya. Lupa ya, astagfirullah. Ya udah saya kirim sekarang. Lupa itu, lupa. Aduh, udah tua banget ya saya berarti ya. Oke, saya kirim sekarang. Saya kirim sekarang. Iya nih, siklus 12. 12. Store PR 12. Ya Allah. Ya udah, langsung sekarang. 13. Kok 2 sih? Kok 2 kali? Cancel. Sekali aja. Send. Oke, silakan. Download dulu. Buka dulu. Tiga belas satu. Iya. Share. Ini 13.1. 13.1 soal. Oke.
Ya, semuanya sudah membuka. Jadi nggak dilihat di rumah ya. Nggak apa-apa, saya memang target kelas lain juga sama. Hari ini saya tidak membahas selesai semuanya. Apa saudara harus kerjakan di rumah memang. Apakah berupa PR? Saya belum ngomong PR. Tapi yang jelas saya akan menjelaskan nomor 1, nomor 2, 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 saja yang perlu banget. Oke, nomor 1. Jadi di sini perbandingan dua hal. Ini adalah kalau ini bedanya dengan nomor 12, kelompok 13 ini kita membeli ya, kita membeli. Kalau tadi adalah menjual, sekarang kita membeli. Beli barang. Jadi ada PO purchase order, kita udah pesen ke mereka, tapi barangnya belum diterima. Ada nggak barang yang kita sudah pesan tapi belum diterima barangnya? Jadi kita lihat di sini, nah ini soalnya antiknya nih gitu. PO itu di mana sih? PO itu di 2 sheet, ada sheet PO, dan ada sheet rincian PO. Sheet rincian PO itu ada soalnya seperti itu. Sheet rincian PO ini ke bawah ya. Lihat tulisannya ke bawah datanya. Jagung 2310 itu jagungnya, terus kedelainya, baris berikutnya adalah kacang hijau, baris kacang tanah dan beras ketan ya. Lihat tulisannya ke bawah. PO itu hanya kepalanya saja, headernya saja. 2310 terus satu baris dan barangnya ada 5 tadi. Berbeda dengan LPB, laporan penerimaan barang, dia datanya ke kanan, tidak ke bawah. Ya, 2323, 2321 ini adalah data yang muncul. Datanya tersusun itu ke kanan. Lihat, ada kolom jagung, kedelai, kacang hijau, kacang dan beras. Itu bedanya. Oke, sekarang soal nomor 1. Soal nomor 1 hanya memperbandingkan keberadaan PO ini di LPB nomor O sama nomor PO di PO. Nomor PO di PO. Adakah yang sudah kita pesan di PO? Ini 2310, tapi nggak ada di LPB. Jadi barangnya nggak ada di LPB. Ada nggak? Jadi tentunya saudara berdasarkan PO, ini sini, terus kolom berikutnya saudara tes ini, ada nggak ada LPB-nya? LPB. Oke, saya jawabannya langsung nih ya. Nih. LPB. Ada. If isna VLOOKUP, isna VLOOKUP. Jadi saudara bisa menjawab dengan isna, bisa menjawab dengan if sama dengan 0. Seperti biasa. Formula TXT. Ya, ini adalah formulanya. If isna VLOOKUP. Tentunya saudara juga bisa menjawab dengan if bla 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 sama dengan 0. Baru. Saudara boleh menjawab dengan seperti ini. Mana sukanya? Pak, kalau saya suka dengan if sama dengan 0, Pak. It's okay. It's okay. Ayo dikerjakan di kolom berikutnya. Silakan tes. Ya, kalau kolom E itu adalah dengan isna, maka kolom berikutnya sudah tes dengan if sama dengan 0. Oke, saudara catat dulu. Soal nomor 1 mudah, nomor 2 lebih susah. Nomor 1 hanya ngecek keberadaan. Ada atau enggak. Memang salah, Pak. Apa yang salah, Pak? Kalau misalkan itu LPB-nya belum ada. Belum tentu salah. Jadi kita sudah bayar, kalau kita sudah bayar memang menjadi masalah nih. Karena
penerimaan barangnya belum ada. Ya, tapi belum tentu juga, barangkali kita belum bayar, jadi kita belum bayar atau kita batalkan, bisa saja LPB-nya nggak ada. Tapi ini temuan ya, temuan dilaporkan nanti baru ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut setelah kita teliti kenapa LPB-nya nggak ada. Kita beli loh nih, jadi kalau nggak ada belum tentu error ya, belum tentu rugi. Kecuali kita udah bayar, barangnya nggak datang baru rugi. Gitu. Tapi kalau sebagai penjual, hati-hati. Orang udah pesan kok nggak dilayani. Orang udah pesen loh, kenapa kita nggak layani? Ceritanya lebih parah kan sebagai penjual. Kalau sebagai pembeli, nggak dilayani, nggak apa-apa. Beli yang lain. Tapi ingat dulu, udah bayar belum? Udah, ada cara yang cerita, udah bayar ya? Udah transfer. Oke, ya, lain ceritanya kalau kita sebagai pembeli. Ya, sudah. Ada pertanyaan di soal nomor 1? Agak lambat saya, tapi karena yang saya bahas cuma 3 soal, memang nggak apa-apa, lambat. Ya, ada angkat tangan barusan kok nggak jadi. Oke, nomor 2. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, tolong perhatikan. Dia PO ada LPB-nya, ada PO ada LPB. Tapi kuantitasnya nggak sama. Ya, di sini saya katakan di kuncinya satu-satunya cara Anda menjawab adalah dengan VIVOT. Ini sudah ada jawaban di atas, ISNA VLOOKUP, ya, ini dengan VIVOT. Pakai CONF juga boleh. Nih, tolong, VIVOT. Kenapa pakai VIVOT? Kita lihat. PO kuantitas, LPB kuantitas ya. PO kuantitas. Ini PO. Oh, ini PO datanya. Ini PO-nya, ini kuantitasnya. Ke bawah. Jadi nanti harus disandingkan ya, harus disandingkan. Untuk memperbandingkan nilai, selalu kuncinya disandingkan. Nilai jagung dan nilai jagung PO dan nilai jagung LPB. Nilai, belum rupiah. Benar nggak? Kita pesan 300, yang datangnya 300. LPB masalahnya adalah dia per kolom. Nah, artinya kita mau sandingkan ke bawah atau sandingkan berkolom-kolom. Nasihat saya adalah pakai yang kolom-kolom ini. Kamu, saudara, buat lagi nih di kanannya ini kopi, di sini dipasang lagi nih. Warnanya biru misalkan. Nah, seperti itu. Kalau dia yang hijau ini dari LPB, ini LPB ya datanya, ini dari PO. Angka-angkanya harus muncul. Bagaimana kita membuat laporan seperti ini? Dari PO, yang mana PO data aslinya kayak gini. VIVOT. Ya. Caranya, yuk kita buat dulu VIVOT-nya. VIVOT-nya adalah seperti ini. VIVOT. Saudara buat dulu ya, dari rincian PO di blok, 3 kolom ini di blok. Saudara insert, pivot table, bla bla, di halaman kosong aja, buat halaman kosong. Pisah ya, halaman kosong jadi seperti ini. Tapi tantangannya adalah, urutannya harus jagung, ya sesuai dengan LPB. Jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras. Harus urutannya seperti ini. Yuk, saudara coba. Saudara buat urutannya harus persis seperti ini. Sekarang. Pivot. Bab-bab pivot. Pivotnya gampang, tarik. Tapi membuat urutannya seperti ini, susah ya. Karena beras ketan dulu, biasanya sesuai dengan abjad. Beras ketan dulu. Harus bisa dan mudah. Ayo, siapa yang sudah bisa angkat tangannya? Saya ingin 2-3 orang angkat tangan.
Yo, 2-3 orang. Angkat tangan yang sudah bisa. Oke, Tarisah. Oke, Anda Ini sudah angkat tangan. Saya tunggu temannya Tarisah ya. izin Makasih bertanya, Tarisah. Pak. Hah? Izin bertanya. Ini urutannya tadi Oh, apa? tanya. Iya. Tanya bukannya mau jawab. Hanya Oke, urutannya, Pak. silakan tanya. Urutannya tadi gimana ya, Pak? Oh, pertanyaannya gimana? Oke, pertanyaannya adalah saya ingin saudara nomor 13.1 menjawab cara pivot dengan hasil seperti ini. Kolom jagung kolom pertama dari values ya. Kolom keduanya kedelai, kolom ketiga kacang hijau, kolom keempat kacang tanah, kolom kelima beras ketan. Urutan ini sesuai dengan urutan LPB. Urutannya LPB tuh. Ya, beras ketannya yang kelima, bukan yang pertama. Saya ingin pivotnya menghasilkan seperti yang ada di layar. Caranya bagaimana itu? Yang caranya bagaimana ya? Gitu. Tolong dijawab. Sofa sudah angkat tangan. Makasih Sofa. Sofa nomor berapa sensi Sofa? Oh iya, maaf. Oh nomormu kok nggak ada. 26, Aklis Pak. sudah angkat tangan. Tarisa nomor 3. Tarisa udah berani jawab atau gimana Tarisa? Iya, Pak. Insya Allah. Berani jawab? Mau jawab? Bisa? Udah bisa? Kalau punya, Anda mau tanya doang atau mau jawab? ya ini jawab, Pak. Mau jawab? Oke, Tarisa dulu ya, baris Sofa. Oke, Tarisa, silakan Anda jawab. Kalau punya saya langsung otomatis kesusun kayak gitu, Pak. Langsung mirip. Oh, ya udah kalau itu bukan jawaban. Oke, Iya, makasih Tarisa. Sekarang Sofa. Pak. Sofa sekarang 26. Saya tulis dulu 26. Ya silakan Sofa. Izin Pak, kalau punya saya tuh jadi di yang di bawah produk itu nanti kayak di drag gitu Pak ke kanan sampai kayak nah yang kayak gimana ya? Nah gitu Pak, baru di drag ke kanan itu kalau saya. Jadi keluar segi ada tanda panah 4 Ya, itu. tanah 4. Ya, betul Pak. Baru kemudian di drag. Iya. Seret. Oke. Oke, Sofa, Aklis mau melengkapi Klis? Izin ya Pak. Ada dong. Oke, Aklis. Itu kan benar sih tadi kata Suwa di drag. Nah tapi itu kalau yang teman-teman yang lain kan biasanya tuh kalau pivot tuh itu makanya mulainya dari J itu soalnya tadi kalau nggak salah dari beras ketan itu soalnya shortnya itu yang bagian produk itu kan ada arah panah itu. Nah itu kan short terus more short itu Pak. More short itu. More short option. Nah more short option itu. Ya, more short option diklik. Terus kemudian tadinya itu, ascending. tadinya itu, tadinya saya itu juga itu terus diganti manual gitu. Nah, kalau manual itu tinggal digeser-geser gitu Pak, bisa. Oke, Nanti kalau jadi mau geser itu pindah kayak biasanya. Oke, jadi sebelum melakukan hal yang seperti Sofa katakan, Anda harus melakukan dulu perintah ini supaya nggak berantem. Klik produk, di bawah itu ada sort A to Z, Z to A, itu diganti dengan more option. Pilih yang manual. You can drag item to arrange them. Jadi kamu bisa nyeret dia sesuai dengan keinginan kamu. Oke, barulah diseret-seret ya, diseret-seret. Nah, ini seret-seret. Tuh, seret-seret keluar tuh kacang tanah. Keluar, nggak bisa katanya, nggak boleh keluar, harus di sini aja. Nah, kacang tanahnya bergeser ke kanan. Saya balikin kacang tanahnya ke kiri. Ya. Jadi intinya adalah saudara bisa menyusun sesuai dengan keinginan kita, kolom-kolomnya itu. Loh Pak, kenapa mesti sama Pak? Nah itu pertanyaan sangat mendasar. Kenapa? Biar gampang, kitanya biar gampang. Ya, biar mudah melakukan langkah berikutnya. Dan sudah selesai seperti ini, kita kembali ke jawaban nomor 2, saudara tentunya
Copy dulu ya. Copy dulu LPB-nya. Tadi masih kosong ini. Jadi jangan langsung pivotnya ke sini. Jangan. Pivotnya di luar saja. Baru saudara panggil ya. Angka 350 ini adalah hasil VLOOKUP. Tolong perhatikan VLOOKUP C2. C2 itu adalah kuncinya. Kuncinya adalah ini nomor PO ke pivot. PO pivot yang tadi. PO pivot tuh yang tadi kita buat. Ya, ini kolom kedua jagung, kolom ketiga sekedelai, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Jadi kan enak, formulanya enak, langsung urut. Oke, jadi kita yang cari 23 tadi berapa? 2321 ya, 2321. Angka-angka ini dipindahin ke tabelnya LPB. Oh iya 2323 ini angka-angka ini. Mana sih, bukan LPB tadi nomor 2. Oh ini dia nomor 2. Nih 2323 angka ini adalah dari hasil 350 ini dari pivot, dari hasil pivot kita tadi ya. Ini lihat formulanya, kolom kedua, sebelah kanannya kolom ketiga, sebelah kanannya kolom keempat, sebelah kanannya kolom kelima, sebelah kanannya lagi kolom keenam. Beras ketan. Nah, kalau sudah gitu enak kan formula-formulanya ini, kita nyusunnya juga enak, mata orang juga enak, mata manusia yang membaca juga nyaman, karena langsung beras ketan ya beras ketan paling kanan, jagung paling kiri jagung. Bagaimana kalau keduanya urutannya nggak urut? Waduh, saudara tidak bisa memanjakan pelanggan, harus bisa memanjakan pelanggan. Oke, sebentar, Tarisa masih angkat tangan ya? Udah Maaf, mau Pak, turun atau lupa perlu turun. ngobrol lagi, Tarisa? Enggak, Pak. Lupa nurunin. Maaf, Pak. Oke, Tarisa. Terus kemudian setelah dapat Anda melakukan VLOOKUP ke sini, ke daftar ini, baru kita lakukan perbandingan. Oke, perbandingannya gimana? Saya pindah ke kanan saja. Apa namanya? Ini dia. Pindah ke kanan ya. Sehingga sudah lihat paling kanan kolom keterangan, tambahin satu kolom lagi. Ya, formulanya saya taruh di sini. Formula teks. Ini. Salah. Formula teks. Yes, ini dia. Formulanya sudah keluar. Jadi bandingkan ini ada 5 perbandingan ya, tidak sama. D dibandingkan I, E dibandingkan dengan J, F dibandingkan dengan K, ya, G dengan H, L dengan L, H dengan M. Apakah dia tidak sama? Kalau salah satu tidak sama, maka dia bilang tidak sama. Or. Jadi tidak perlu satu-satu. Ini formulanya sekali aja. Menjadi nyaman, menjadi mudah membuat formula ini karena dia urutnya berurut 5 itu urutannya enak. D, E, F, G, H. Itu LPB, I, J, K, L, M. Itu PO. Ya, saya pikir selesai. Yang susah adalah ini ketika kita harus bikin lookup dulu. Oke, ada beberapa kesalahan teman-teman lakukan, ada beberapa usul. Pak, bagaimana kalau langsung saya pivot ke sini, Pak? Oke, saya pivot ke sini. Kemudian nanti di sini saya urutkan jagung, kedelai gitu. Kan bisa urut, Pak. Saya langsung pivot ke area yang kolom I ini dan kemudian urut. Ingat, oke, yang pertama adalah saudara nggak mungkin langsung jagung. Nomor kode dulu dong.
Tadi kan pivotnya ada nomor kodenya dulu. Nomor kode, di mana tadi pivotnya? Ini pivotnya ada nomor kodenya dulu nih. Oke ya, nggak mungkin langsung jagung. Pak, jagungnya kalau saudara buang ini, jagungnya nggak nambah dia. Nggak rinci, langsung cuman satu baris. Jadi harus ada baris PO di rows, ini harus ada nomor PO. Harus ada. Oke, yang itu yang pertama ya, pertama. Jadi tentunya ada kolom di sini, ada kolom nomor PO. Saya tambahin ya, saya tambahin. Nah, ada kolom di sini nomor PO. Nomor PO. Warnanya hijau. Warnanya kelompok hijau, misalkan nih. Nah, kelompok hijau. Tapi saudara-saudara ingat, urutannya ini nggak sama dengan urutannya yang kiri. Nomor PO di kolom C dengan nomor PO di kolom E, urutannya nggak sama. Ya, untuk menyamakan susah banget. Susah banget. Kenapa? Ingat loh, ini daerahnya pivot, daerah pivot, itu tidak bisa diselip-selipin kolom maupun baris, sehingga saudara nyelipin. Nggak bisa, itu kaku banget. Ya, jadi intinya karena tidak sama, satu baris ini dari kiri, dari nomor sampai kanan nggak sama kodenya, tentunya diperbandingkan jadi susah. Maka rumus perbandingan di kolom O ini menjadi sangat susah, sangat berat. Nah, cara yang paling mudah, udah pivotnya di luar saja, baru kita panggil hasil pivot ya. Pivotnya di luar, baru kita panggil. Dan satu baris ini adalah milik 2323. 2310 ini milik 23210. 2311. Jadi walaupun nomor kolom C tidak urut, nggak ada masalah. Ya, di kolom C ini tidak urut, tidak ada masalah. Nah, ini saya warnai adalah kondisi formatting, bukan, kalau nggak salah bukan deh, saya nggak pakai kondisi formatting. This worksheet. Ya betul ya, nggak ada warna, saya tidak pakai warna biru sama kuning ini manual, karena di sini ada kata-kata berat tidak sama. Makanya berat yang mana nih? 200, 250, oh ya nggak sama. 0 sama 50, oh ya nggak sama. 150 dengan 150, oh ya sama. 400 dengan 400 sama. Ya, 500 dengan 500 sama. Jadi cuman ini, 250, 50, 200 spasi. Kurang lebih itu yang saya bisa jelaskan di dalam soal nomor 2. Sengaja dibuat menantang ya, ini sengaja dibuat menantang, bentuknya inputnya beda. Sengaja itu. Ngetes pivotnya gimana nih pivotnya nih. Udah mahir belum pivotnya? Semakin mahir saudara mengerjakan pivot. Saya tunggu 1 menit untuk pertanyaan soal nomor 2 sebelum saya pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya pindah ya soal nomor 3. Soal nomor 3. Tolong perhatikan di sini. Soal nomor 3 sampai 9 itu semuanya dijawab dengan pivot. Bahkan nomor 6 itu bisa CONIF lebih besar dari 1. Karena nomor 6 selingan ya. LPB dicatat lebih dari 1 kali, ya itu gampang. Catat cek yang double kan. CONIF lebih besar dari 1. Nah, yang saya perlu ceritakan di sini adalah soal nomor 3, 4, 5 itu mirip. Soal 7, 8, 9 itu juga mirip. Jadi ini sebetulnya hanya 2 soal. Jadi 3, 4, 5 tuh jawab 1 udah pasti, berikutnya udah pasti benar. 7, 8, 9 juga gitu, jawab 1 benar. Ya, semuanya dengan pivot, kuantitas-kuantitas saja nih, kuantitas. Hanya masalahnya datanya lengkap enggak? Total pesanan per supplier, kuantitas. Jadi di total pesanan PO
Ada suppliernya nggak? Nggak ada ya? Oh, ada nih, PO ada suppliernya. Ada. Tapi nggak ada kode barangnya. Karena diperlukan adalah soal tadi, supplier ada kuantitas. Ada kuantitas, semuanya ada kuantitas, tapi perlu supplier, per bulan perlu produk. Artinya di mana yang saudara ingin pasang. Ya, sebaiknya saudara pasang ada di sini. Di rinci. Saudara tambahkan supplier, tanggal, tahun, bulan. Supplier dengan nama. Nah, saudara tambahkan 5 kolom ini. Di rincian DO, rincian PO. Tambahkan, baru kemudian di pivot. Pivotnya hasilnya 3 seperti ini. Ya, gampang banget. 4 sama, hanya beda. Di rows-nya beda. Dengan nomor 3 itu adalah supplier, nama supplier. Di nomor 4 itu diganti tahun bulan. Nomor 5 digantikan nama produk. Nama produk yang tadinya ada di kanan ya, nomor 5. Ada di nomor 4 ya. Nah, nomor produk adanya di kolom. Oke, saya tantang saudara untuk mengerjakan ini sendiri. Bukan sendiri, tidak sama saya ya. Sama saya, saudara tambahkan di persiapan ini, persiapannya 5 kolom ini. Supplier, nama supplier, ya, terus kemudian PO, dan tahun dan bulan. Pak, saya tidak pakai tahun dan bulan, Pak. Saya pakai tanggal, grup tanggal. Boleh nggak, Pak? Boleh. Pakai tanggal, nanti ada grup ya. Grup tanggal, grup tahun, grup bulan. Silahkan. Jadi hanya 3 kolom berarti. Silahkan. Ini menunjukkan 5 kolom. 5 kolom itu kalau nggak salah untuk Office, untuk Excel 2013 ke bawah. Oke, nomor 345 saudara kerjakan ya sendiri. Nggak akan selesai harus sekarang. Waktunya mepet banget ini. Saya minta supaya apa namanya? Biasanya sih kelas lain itu pas setengah jam ya, before sudah selesai. Oke, ini udah setengah jam. Sekarang nomor 789, nomor 6. Nomor 6 gampang banget ya. Nomor 6 itu yang lebih catat dari 1 kali. Aduh, nggak usah lah, nggak usah dibahas nomor 6. Nomor 789, sekarang LPB. LPB ditambahin supplier, nama, tahun, bulan. Sama seperti tadi. Ya, tambahin supplier, nama supplier, tahun, bulan. Di LPB. Baru kemudian di pivot, jadilah laporan saudara seperti tadi. Supplier nama, tahun bulan barang. Nomor 9 cuman barang. Silakan barangnya taruh di mana. Ini saya taruh di kolom. Saudara mau taruh di rows juga boleh. Oke, selesai sudah permainan pivot. Menyenangkan. Dan ini adalah, saya sengaja nih ya, saya ngomongnya ini bukan PR ya. Apa itu PR? PR ya, saya tagih lagi nanti. Saya tagih lagi pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan datang santai banget sih soalnya. 10 menit untuk start. Oke, saya tunggu ada pertanyaan enggak? Saya sudah absen belum, Tio? Apa tadi di awal waktu, di awal kelas Udah tadi ya? istirahat. Iya, Pak. Wah, Tio udah tua bener saya. Oke. Makasih. Oke, saya akan sudahi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi lah nih. Sekali-sekali gitu loh, sekali-sekali itu masa melebihi terus.
waktunya pasti melebihi 2,5 jam tuh capek loh. Apalagi hari Selasa tuh lampu 2,5 jam, 5 jam ngoceh terus.